Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil tugas kami untuk mata kuliah pengantar ilmu komunikasi yang berjudul Model Komunikasi Laswell. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 4. Dari mulai saya, Zulfa Nadia Iza, Sabrina Khairunisa, dan Akbar Wirayuda. Untuk pembahasan pertama akan disampaikan oleh teman saya, Sabrina. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih rekan saya Zulfa. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah komunikasi menurut Harold Laswell. Yang pertama, Harold Laswell itu merupakan salah satu tokoh penting sejarah awal ilmu komunikasi. Pada tahun 1984, dalam artikelnya yang berjudul The Structure and Function of Communication in Society, ia mengungkapkan bahwa salah satu model komunikasi yang paling sering dijadikan rujukan untuk menggambarkan kompleksitas proses komunikasi secara lebih sederhana adalah model komunikasi Laswell. Hal ini sesuai dengan salah satu karakteristik komunikasi massa, yaitu komunikasi berlangsung satu arah. Namun, tak jarang pula model ini diterapkan dalam konteks komunikasi lainnya. Model komunikasi linear dipandang tidak dapat diterapkan dalam komunikasi manusia secara umum, karena pada prinsipnya, dalam komunikasi manusia bersifat sirkular, sehingga terdapat umpan balik atau tanggapan. Misalnya adalah komunikasi asertif. Nah, di sini ada beberapa diagram model Laswell. Yang pertama ada who. Who itu dalam who merupakan ada communicator. Yang kedua says what atau message, pesan. Yang ketiga in which channel atau medianya. To whom receiver. Dan yang terakhir with what effect atau efeknya. Selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya yang bernama Zulfa. Silakan Zulfa. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menyebutkan 5 elemen dalam komunikasi model Laswell. Yang pertama, who atau siapa adalah pelaku utama, yaitu pihak individu ataupun kelompok yang mempunyai kebutuhan untuk berkomunikasi dan yang memulai komunikasi. Slide selanjutnya. Yang kedua, says what. Pesan atau isi informasi. Maksud pesan di sini adalah apa yang akan disampaikan oleh komunikator kepada komunikan atau seperangkat simbol, baik verbal maupun non-verbal, yang mewakili gagasan, nilai, maksud, dan perasaan komunikator. Simbol verbal seperti kata-kata, sedangkan simbol non-verbal seperti gerak atau bahasa tubuh. Ada 3 komponen yang terdapat di dalam pesan. Makna, simbol untuk menyampaikan makna, dan bentuk atau organisasi. Slide selanjutnya. 3. In which channel atau media atau saluran, yakni alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada komunikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Slide selanjutnya. Yang keempat, to whom. To whom komunikasi atau orang yang menerima pesan. Seringkali disebut juga khalayak, audiens, atau pendengar. Bisa berupa suatu kelompok, individu, maupun organisasi, atau suatu negara. Slide selanjutnya. Dan yang terakhir, with what effect, atau efeknya. Merupakan dampak setelah menerima pesan. Efek atau dampak di sini adalah perubahan pelaku, pendengar, atau audiens setelah menerima pesan. Perubahan ini bisa terjadi menjadi 3 tataran. Yang pertama, kognitif, di mana perubahan terjadi pada tingkat
pengetahuan. Yang kedua, afektif, yang terjadi perubahan pada tingkat emosi atau perasaan. Dan yang ketiga, psikomotor, di mana perubahan terjadi pada tingkat tingkah laku. Selanjutnya akan disampaikan oleh Akbar. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih. Adapun kelebihan dan kekurangan dari teori Laswell. Kelebihan dari teori Laswell yaitu teori ini lebih mudah dipahami dan sederhana. Selain itu, berlaku hampir di semua model komunikasi dan teori ini merupakan dasar konsep komunikasi. Teori Laswell, meskipun masih berfokuskan pada komunikasi verbal satu arah, namun teori tersebut dipandang lebih maju dari teori-teori lain yang ada. Selanjutnya, teori Laswell berhasil melepaskan dari pengaruh komunikasi propaganda yang ketika pada saat itu sangat mendominasi wacana komunikasi. Teori Laswell juga mendefinisikan medium pesan dalam arti yang lebih luas, yakni media massa. Dalam teori Laswell, lebih mendefinisikan tujuan komunikasi sebagai suatu penciptaan pengaruh dari pesan yang telah disampaikan. Dan juga teori Laswell fokus dan perhatian terhadap aspek-aspek penting komunikasi. Adapun kekurangan dari teori Laswell yaitu teori ini terletak pada timbal balik tidak disebutkan. Selain itu, tidak semua komunikasi mendapatkan umpan balik yang lancar. Teori Laswell ini juga hanya menyimpulkan teori satu arah dan teori ini menitik beratkan model komunikasi arti yang sempit, yaitu dengan cara menyebarluaskan melalui media massa hingga mencapai dan memperoleh efek dari audiens. Namun, jalannya pesan-pesan media tidak sesederhana yang dipikirkan banyak orang. Slide selanjutnya. Yang contoh-contoh. Adapun contoh model komunikasi Laswell yaitu ketika Bapak Jokowi sedang berkampanye, beliau berperan sebagai pengirim dengan isi kampanye sebagai pesan melalui televisi dan sosial media sebagai media kepada seluruh masyarakat Indonesia sebagai penerima dengan dampak yang berperan memilih atau tidak. Silahkan contoh videonya. Nanti juga akan ada yang namanya di sini. Nanti akan ada yang namanya kartu prakerja seperti ini. Kartu prakerja. Kartu ini diberikan kepada lulusan SMA, SMK yang masih nganggur. Kemudian yang lulus akademi maupun universitas bisa mendapatkan kartu prakerja ini. Atau korban PHK bisa dapat kartu prakerja. Dengan kartu ini akan dilakukan training, akan dilakukan pelatihan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dalam waktu yang singkat. Sehingga skillnya bertambah, kualitas SDM kita bertambah. Dan segera mendapatkan pekerjaan dengan kartu prakerja ini. Sekian presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam menyampaikan materi. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.